Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Nuwassil qira'atana ala kitab syarh al-aqidatil wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bisyarhi fadilati Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita tawaqafna inda qawli syarih wa azabil qabr. Sahih? Nah, kita bahas tentang azabul qabr. Ini kita dalam fasal yang berkaitan tentang apa kemarin? Enam. Al-iman apa? Bikulli ma akhbarallah wa rasuluhu ba'dal maut. Ba'dal maut dakhil fi dhalik al-bahas al-imanu bi azabil qabr wa na'imih. Naam. Bil barzakh wa ma ba'dahu. Naam min ahwalil qiyamah. Qabla an wasil kama adatuna madiyan wa insyaallah la ansa. Udah setoran belum antum? Berapa hadis belum? 2. Terus semua? 2 belum? Berapa yang belum? Antum berapa yang belum? Udah. Baik. Ini mau kapan yang belum? Hari ini ya? Baik. Insyaallah anak nggak diingetin ya. Karena minta ingetin sama antum ini nggak diingetin. Baik. Oh, itu pertanyaan antum ada tuh Bung ya di syarah ayat akhir. Oh ya, na'am. Maksudnya? Untuk orang-orang kufar zaman sekarang. Wallahu alam, mana belum pernah ngecek kutub-kutub mereka. Tapi kita lihat aja dari personal yang mereka jelaskan gitu. Tapi Anda belum pernah juga. Tapi rata-rata mereka ya bilang ya tenang di alam sana. Berarti kan meyakini ada alam di sana. Rip. Ya salam. Apa artinya? Istirahat yang tenang ya. Nah, barakallahu fikum. Apa hukumnya mengucapkan kalimat itu Rifai ke orang kafir? Wah, serius nih pertanyaan ini yang kalau nggak bisa jawab hadis 1. Lah. Berarti meyakini ada keterangan. Lah, anak nggak butuh pertanyaan lagi, anak butuhnya jawaban pernyataan itu. Kenapa emang? Baik, ada lagi jawaban lain? Pertama jawabannya nggak boleh. Kemudian dasarnya karena keyakinan mereka terhadap ketenangan di sana itu berarti mengagumkan Rasulullah. Oh iya, ini nggak apa-apa, betul. Anak nggak surafa. Atau anak nggak jawabannya apa? Kenapa alasannya? Masa nggak boleh doang? Nggak lucu. Alam sebelah. Kok bahasanya alam sebelah? Antum? Kenapa emang?
Oke, ada alasan apa nggak boleh? Baik. Atau mungkin apa kayak apa emang? Mengapa kagak boleh? Oke, atau ya itu beristirahat dengan tenang. Apa? Enggak orang-orang kafir, pokoknya orang kafir. Kita peruntukan ke orang kafir. Kalau orang mukmin ya beda lagi, ya orang kafir. Hah? Kenapa emang? Oke, atau ya, kenapa? Kalau pokoknya nggak boleh. Jangan masuk neraka berarti nggak tenang gitu. Lucu banget jawaban itu. Rul, kenapa Rul? Zongki? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Emang mengapa nggak boleh? Karena mereka orang kafir. Karena mereka orang kafir. Lah, nggak lucu. Jawaban paling nggak lucu ini. Boleh nggak mengucapkan RIP kepada orang kafir? Nggak boleh, kenapa? Karena mereka orang kafir loh. Apa ya? Karena mereka hakikatnya itu nggak tenang di sholat. Oh, oke. Kholas. Barakallahu fikum. Ya gampang. Li'annahu mukadzibun billah wa rasul. Karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya mengatakan orang kafir itu fina di jahannam. Ya, khalidina fiha. Neraka itu apa? Tempat nyiksa. Khalas. Apa namanya di dalam Al-Quran surat Az-Zumar kalau nggak salah ya, tentang azabnya kubur, apa namanya, Fir'aun. Bagaimana dalilnya di dalam Al-Quran itu? Tentang Fir'aun. Wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Sebelumnya apa? Antum lihat. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Api itu ditampakkan kepada Fir'aun. Ya. Api itu ditampakkan kepada siapa? Fir'aun dan kaumnya. Guduwan wa 'ashiyya, siang dan malam. Pagi dan petang gitu ya. Pagi dan artinya awalun nahar wa akhiruhu. Terus ditampakkan. Ketika hari kiamat, wa yauma taqumus saah, ketika hari kiamat ditegakkan, dikatakanlah kepada kaum Fir'aun serta Fir'aun, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Masukkanlah ala di sini artinya apa? Pengikut. Bukan keluarga doang, pengikut, atba. Ala Fir'aun, pengikut Fir'aun asyaddal adzab, ke dalam azab yang lebih pedih lagi. Maksudnya azab apa? Neraka. Di sini juga para ulama berdalil adanya azabul kubur di sini dengan dalil ini. Ya. Kalau kita mengatakan ya selamat beristirahat yang tenang dan semisalnya, atau dengan lafaz yang semisalnya dan makna yang sama, ini kita menentang banyak dalil.
Paham ya? Itu aja jawabannya. Jangan ada kelamaan. Barakallahu fiik. Apa? Hah? Nggak apa-apa, kita hukum asal. Orang ini dihukumi asalnya sesuai bagaimana tempat tinggalnya dia, mayoritasnya apa. Itu kata Ibnu Qudamah. Mayoritasnya antum nih orang-orang muslim semua nih mayoritasnya gitu kan. Ala khilafi baina ulama, apakah ini dar kufur atau dar iman muslim atau murakkab, ini khilaf pokoknya di tengah-tengah para ulama. Nah, tapi mayoritas penduduknya apa? Kan muslim kan? Soalnya nah, ketika ada kayak gitu ya udah enggak apa-apa. Kita doakan dengan doa yang datang dari Nabi disyariatkan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Apa syubhat siapa Dul? Siapa yang mengingkari azab kubur Dul? Masya Allah. Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah ini? Kenapa dikatakan Mu'tazilah antum? Apa? Dari majelisnya Al-Hasan. Apa syubhat mereka? Enggak, dalam ini azab kubur. Maksudnya? Nggak kelihatan. Di alam kubur. Ya kenapa mereka bisa berkeyakinan kayak gitu? Nah, karena dalam kubur kalau kita gali nggak ada tuh martil dari besi, nggak ada. Soalnya nggak ada mungkin akhir. Ya kalau ada kamu pingsan mas, ya mati langsung kalau ada. Itulah hikmah diadakan dan digoibkan. Jawabannya gimana Ki? Kenapa goyang susah lihat? Ulang. Ya salam. Apa lagi antum jawabannya? Itu hikmah itu. Nggak apa-apa. Hikmahnya apa lagi? Ditutupkannya azab kubur ini. Ikan, antum ada nggak jawaban lagi kenapa azab kubur itu nggak ada kelihatannya? Antum? Itu hikmah. Nah. Bungsan. Antum apa lagi? Apa? Ya udah, kenapa ini azab kubur di ini? Nggak kelihatan. Apa dong? Oke, nggak apa-apa. Itu hikmah ya. Apa? Gak apa lagi?
Ada. Nggak adanya sesuatu tidak melazimkan nggak ada. Loh, nggak adanya sesuatu tidak melazimkan nggak ada. Ini apa ini maksudnya, ini orang filsafat kayak ini? Baik. Ya karena ini adalah ilmu gaib, ikhwan. Ahwalul gaib. Itu jawaban. Kata Abdullah, alhamdulillah. Dia kayaknya dalam hati udah berdoa itu. Taib. Qala wa adzabul qabr ala naw'ain. Azab kubur ada dua. Naul awal adzabun daimun wa huwa adzabul kafir. Azab yang senantiasa ada terus-menerus, ini adalah azab kepada orang kafir. Wal iyadzu billah. Kama qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Ya, api itu ditampakkan kepada keluarga Firaun, kepada Firaun serta pengikutnya setiap waktu, maksudnya gitu. Terus sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Baru ketika hari kiamat tadi kita jelaskan ya. Nah. Barakallahu fiikum. Hakadha. Kemudian nausani, jenis yang kedua, yakunu ila muddatin summa yanqati'. Azab kubur ada pada waktu tertentu, kemudian setelah itu terputus. Wa huwa azab ba'dil usat minal mu'min. Ini adalah azab sebagian orang yang bermaksiat dari kalangan mukminin. Fa yu'adzabu bihasabi jurmihi summa yukhaffafu anhu. Mereka diazab sesuai bagaimana kejahatan yang mereka lakukan di dunia, kemudian diringankan. Waqad yanqati'u anhu al-'adzab bisababi du'ain aw shadaqah aw istighfar. Bahkan terkadang bukan diringankan doang adab tersebut, terputus adabnya dari dia disebabkan ada doa, ada sedekah atau adanya apa? Istighfar. Naam. Siapapun itu. Ya, kita lihatkan Allahumma ighfir li fulan, itu kan istighfar. Iya, doa kepada Allah. Nah, Rabbil ighfirli wa li walidayya, itu kan? Sebagaimana orang tua di hari kiamat itu di surga kaget. Apa namanya? Ketika disuruh naik terus, tiba-tiba dapat derajat yang tinggi di hari kiamat. Kata dia, ya Allah, wa ana dari mana ini semua? Allah, saya nggak pernah beramal sebanyak ini loh. Gitu. Kata Allah Azza wa Jalla, hadza bistighfari waladik lak. Gitu. Disebabkan istighfar anakmu untukmu. Allahu Akbar. Ini makanya ya keutamaan istighfar. Nggak usah kita untuk yang lain-lain, cukup yang datang nas ada, khalas kita istighfar, minta ampun. Rabbighfirli wa li walidayya, itu ya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan semisalnya. Adapun dalil yang menunjukkan adanya azab kubur banyak, ikhwan. Di antaranya Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaul ats-tsabit. Itu di antara dalilnya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hayatid dunya di mana? Dunia. Akhirat di azab ketika di kubur. Mendapatkan fitnah. Yang mendapatkan fitnatul kubur, ditanya oleh malaikat, malakani, yas'alani an rabbi wa an nabi, gitu ya, wa an dini. Maka dia menjawab ala hasabi ma yaqumu bihi, ma yaqumu bi asy-syahadah atau bi tauhid, apa yang dia tegakkan di dunia,
dengan tauhid yang mereka atau dia amalkan dan semisal. Semakin dia kokoh di dunia, maka semakin kokoh juga insya Allah di kubur nanti. Kemudian juga di antara dalilnya di sini, fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa lahum yunsarun wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Syahid apa? Wa inna lil ladzina zalamu 'adzaban duna dzalik. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, mereka akan mendapatkan azab di bawah itu. Tapi mereka kebanyakan enggak tahu. Sisi pendalilannya bagaimana? Kata para ulama, azaban duna dzalik maksudnya adalah huwa qabla al-akhirah. Azab di akhirat. Azab sebelum sampai ke akhirat. Afwan, salah terjemah. Fid dunya wa fil barzakh bi adzabil qabr. Itu ada apa? Maksudnya azab duna dzalik itu adalah azab yang dia rasakan di dunia dan di barzakh. Ya, bi adzabil qabr, dengan azab kubur. Di dunia apa azabnya? Banyak orang-orang kafir diazabin, asal antum tahu. Ya, banyak sekali contohnya. Kemudian di barzakh mereka diazab dengan azabul kubur. Karena azab duna dzalik, di bawah azab itu. Maksudnya dia di bawah azab akhirat, karena akhirat itu lebih besar azabnya, sebagaimana tadi kita bawakan dalam surat Ghafir. Ya. Di mana an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-saa'atu adkhilu ala fir'aun asyaddal 'adzab. Azab yang sangat pedih. Yang lebih pedih lagi daripada azab sebelumnya. Nah, jadi ini hati-hati kalau antum hidup di dunia enggak main-main. Belajar akidah ini bukan cuma nyelesain kitab. Saya udah pernah belajar akidah wasithiyah, belajar akidah salaf, belajar syarh sunnah, usul sunnah, belajar kitab Hamawiyah, Tadmuriyah, Tahawiyah. Tapi hadzal rajul la yata'athar bi ulumi allati darasaha huwa. Enggak memiliki pengaruh, enggak terpengaruh dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Na'udzubillah. Ini musibah azimah ya yang ada zaman sekarang. Kitabnya dipelajari, cuma nggak tahu kitab dipelajari ini untuk apa gitu. Selesainya untuk apa? Apakah untuk gaya-gayaan doang? Apakah untuk karena supaya silsilahnya banyak atau bagaimana? Barakallahu fikum. Ya, kita belajar kitab akidah ini bukan cuma targetnya saya nih, kawan. Ayo cepat. Lah. Tapi kita cermati, kita pahami baik-baik bagaimana ini azab kubur ada. Kita selamat atau enggak? Seorang sahabat Nabi SAW, kalau nggak salah Ibnu Abbas atau siapa itu lupa anak, Allahu alam namanya, ya pernah menangis ya di kubur pada saat itu, di kubur Nabi kalau nggak salah. Ya, ketika ditanya kenapa kamu menangis gitu, apa katanya? Bukankah kamu adalah orang yang telah dijamin oleh Nabi SAW nanti masuk surga? Apa kata sahabat yang cerdas ini? Nah, Nabi SAW telah menjamin saya masuk surga, tapi tidak menjamin saya untuk tidak mendapatkan adzabul kubur. Allahu Akbar. Ini iman namanya, iman. Kita kan hidup santai, banyak main, banyak warawiri, banyak ada mentang-mentang ada motor di sini kesono kemari kesono. Ada musibah azimah. Enggak mempersiapkan azab kubur yang udah ditahu sama dia. Enggak mempersiapkan iman, padahal kan kita enggak tahu mati dalam keadaan kafir atau enggak. Ini bahaya. Antum jangan terlalu pede kita hidup itu di dunia. Makanya jangan terlalu ngurusin hidup orang. Ya, urusin hidup sendiri. Jangan terlalu banyak-banyak ngomongin orang, jelek-jelekin orang, cacimaki orang, tertawakan orang. Nanti antum akan ditertawakan nanti.
Antum akan dijelek-jelekan, antum akan dihinakan kalau urusin orang. Udah urus diri sendiri, muhasabah. Ya, jangan ngelihat gatal mau ngomongin orang. Antum ikhwan, bukan akhwat. Akhwat aja nggak boleh, apalagi ikhwan. Ini azab kuburin nyata. Hati-hati. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan adanya azab kubur, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu ma'isyatan dhanka. Apa ma'isyatan dhanka? Kehidupan yang sempit. Kata para ulama, barakallahu fikum, dia sempitnya di dunia dan di barzakh. Wal iyadu billah. Di dunia sempit ya. Anda udah ceritakan ke antum yang teman anak. Ini pembalap resmi, ya. Pembalap resmi mobil gitu. Bukan pembalap motor kayak di sirkuit gerogot, bukan. Yang kiri kanannya masih tanah. Sejadinya. Ini resmi mobil. Mobilnya mobil balapnya banyak. Apalagi dia orang ini memang suka Tokyo Drive. Itu. Jepang-Jepangan dia orang. Anaknya namanya Kiyomi. Akhwat. Jangan ditanya cantik atau enggaknya. Masih kecil, SD. Gitu. Dulu kita suka main duluan sama dia. Bahasa Inggrisnya lancar. Coba kamu cerita bahasa Inggris, Kimi. Malu kalau di depan anak. Tapi kata ibunya, nih Ustadz. Lihat nih Ustadz. Dia kalau lagi sendiri gabut, dia bikin rumah-rumahan, semua ada mobilnya, ada boneka apa segala macam. Dia bercerita, dia tanya, dia jawab sendiri pakai bahasa Inggris. Gitu. Lancar omong. Gitu. Ini orang ini mobilnya banyak. Puluhan mobilnya. Ya. Mobil-mobil berlaga semua. Hot Wheels-nya itu sampai 1.000 kayaknya sebelumnya. Yang kecil-kecil itu. Kemudian dia karena keluar dari itu semua, dia jual itu semua, ditinggalkan itu semua, tak punya kerjaan. Kenapa? Karena hampa dia katanya. Anak nih mam gitu. Umam, karena dipanggil umam kan di sana. Anak enggak mau dipanggil ustadz gitu. Jijik sekali. Sama enggak enak di kuping anak gitu kalau dipanggil ustadz itu sama orang-orang dekat kita kan. Tetangga anak itu. Uang itu semua apa yang kita pengen bisa. Masya Allah. Itu kan enak banget kan? iPhone 100 juga kalau ada bisa dibeli itu. Anak tapi pada suatu saat merasa hampa dengan hidupnya. Anak seakan-akan hidup ini gak nikmat. Sempit. Betul. Dia belum tahu ayat ini. Itu kiri kanan kayaknya hitam gitu. Hitam gitu kiri kanannya. Anak berlibur ke Jepang. Sama. Belum ke Bali. Sama. Tahu sendiri antum Bali. Bagaimana? Darul Maksiyah. Madinatul Kufar. Banyak orang-orang yang bersenang-senang di sana. Ya. Banyak orang-orang di sana yang berlibur. Cuci mata, itu. Orang-orang kafir. Alhamdulillah. Kemudian tetap nggak bisa. Saya ke Singapura, sama. Saya ke Jepang, sama. Hampa. Kayak nggak ada artinya ini hidup saya. Akhirnya apa? Hijrah ada, evaluasi diri. Muhasabah itulah. Bukan mikirin hidup orang, muhasabah diri sendiri akan ada dampak baik. Hijrah dia. Istrinya Masya Allah sabar banget, nggak ada uang. Udah sabar aja lah. Alhamdulillah kita ada rumah sekarang satu. Rumahnya kecil, perumahan. Anak katanya jual itu semua dan anak hanya membeli kebutuhan anak aja.
rumah ini rumah kecil, kamarnya 2, kecil pokoknya 55 kali 60 kalau nggak salah. Ya nggak segede gini kon rumahnya. Kamarnya 2 tuh, 2 di depan, kemudian tengahnya ruang sempit. Ana dulu ngajar tajwid, ngajar dia gitu. Kemudian di belah ini ada tempat buat makan, di sini ada dapur, sini kamar. Ya, depannya ada buat mobil. Depannya buat mobil apa segala macam. Dulu badannya keker gede. Karena dia hobi, fansnya dia adalah Mike Tyson. Nah, itu ketemu terus itu dia. Oh, gede badannya emang dia. Tapi apa? Udah gendut sekarang ya. Iya, ini anak diceritakan sama dia. Kurang apa itu? Akhirnya apa? Tinggal. Dia nggak dapat apa segala macam. Udah sabar aja nggak apa-apa. Kita alhamdulillah masih dapat sehat, kata istrinya. Oh, cari istri gitu gimana Pak? Anak kan jomblo dulu. Ya. Katanya malah istri anak Sat. Yang apa namanya mensupport anak terus. Itulah pentingnya istri solehah. Jadi malah anak yang ngeluh terus gitu. Bukan istri. Ini nggak punya duit kalau ini segala macam. Karena tetap sabar. Istrinya kerjanya nggak kerja yang ini, bukan kerja yang halal. Alhamdulillah dapat uang, alhamdulillah. Tapi kan saya nggak punya uang gitu. Dia tahu untuk hasilnya dia dimodif, dibikin kayak pokoknya ada bannya tuh kayak ban asli, kemudian dibikin ini atasnya, pokoknya pintar memang orangnya. Ya, tahu antum? Itu biasanya dijual berapa? Itu biasanya dijual itu satuannya ada yang 200.000, jadi ada yang 300. Ini bener, nggak bohong. Ada yang 600. Karena memang keasliannya gitu. Dia juga bikin apa namanya tuh, kayak sketsa gitu ya. Kayak ada gedung-gedung segala macam buat tempat foto-fotonya gitu kan. Itu ada Tokyo, ada apa segala macam, dibikin toko ya sama dia. Miniatur ya? Itu miniatur. Dibikin sama dia. Anak qadarullah fotonya hilang, anak foto dulu hilang qadarullah. Wih, keren itu mobil. Asli. Alhamdulillah. Tapi dia sekarang udah kerja, tapi halal. Itulah ya kawan. Kehidupan sempit dunia. Makanya antum sekarang mau lalai, telat antum. Orang-orang udah pada tobat, antum baru mau nyebur. Orang-orang udah pada naik ini empang, antum baru mau nyebur empang. Telat. Orang-orang udah pada bosan lalai, antum baru mulai melalaikan diri. Telat, antum udah mendapatkan yang mereka ingin dapatkan. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Barakallahu fikum. Dan juga kehidupan sempit di sini di adab kubur. Kata para ulama, yudayyaqu alaihi qabru hatta takhtalifa adla'uha. Allahu akbar. Subhanallah. Kuburannya disempitkan oleh dia. Ya, kuburan dia disempitkan sampai rusuknya nyilang. Ayadan billah. Ini berbahaya, harus kita sadarkan diri. Di antara dalil yang menunjukkan ada azabul kubur, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau tadi surat Thaha ikhwan ya, ayat 124. Sebelumnya lagi surat Tur ayat 45 sampai 47. Nah, yang barusan Anda baca, wa min waraihim barzakh, ini surat Al-Mu'minun ayat 100. 155 ya? Kayaknya. Atau ayat 100. Dan di belakang mereka ada barzakh. Ya, di alam barzakh ini, alam kubur. Sampai kapan? Sampai hari mereka dibangkitkan. Di antara dalil juga surat As-Sajdah ayat 21.
wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ya, wala nudhiqannahum minal adzabil adna, saya akan berikan kepada mereka ya rasa dari azab yang ringan, lebih ringan. Dunal adzabil akbar, ya, sebelum azab yang besar. Artinya ini di bawah azab yang besar, azab yang ringan ini, supaya mereka kembali. Kata Ibnu Abbas apa? Hadil ayat an azabil kubur. Ayat ini tentang azabul kubur. Maka dengan dalil-dalil yang di sini ikhwanifillah kita bawakan, telah batil pendapat mereka yang menolak adanya azabul kubur. Sekian banyak ayatnya, belum dalil hadisnya yang menunjukkan ada azabul apa? Kubur. Naam. Baik. Di sini sebentar. Anda tambahkan lagi ya sebelum kita berlanjut kepada al-qiyamatul kubra. Karena ini adalah bab-bab yang harusnya kita renungkan, menjadi nasihat untuk kita pribadi. Untuk jangan banyak lalai, untuk banyak belajar, banyak memanfaatkan waktu. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Naam. Ya, memanfaatkan waktu kita, antum masih muda. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Jangan sampai antum ini meninggalkan ilmu, meninggalkan agama ini, naudzubillah, meninggalkan belajar. Jangan. Dunia sementara, ya, nggak sampai paling ya 60-70 tahun, khalas. Mungkin di bawah dari itu 50 tahun ada, yang 40 tahun ada, yang 10 tahun bahkan yang baru lahir ada, bahkan yang belum lahir pun ada. Kematian itu mengintai kita, jadi kita waspada kan, siap-siap. Ya, ini harus semua sabar diri. Antum ini, kita semua ini jangan banyak lalai, jangan banyak antum buang-buang waktu antum. Kalau tidak penting tinggalkan. Ya sesekali main tidak apa-apa, jangan sering-sering. Terlalu main ke sono kemari, bawa motor, kemudian setiap sore pokoknya ke sono lah. Manfaatkan. Kata Nabi, irtanim khamsan qabla ghanimah. Ini irtanim dari kata ghanimah ya. Kenapa? Karena ini perkara 5 ini perkara yang berharga. Layaknya ghanimah. Ya, layaknya apa? Ghanimah. Ini syababaka qabla apa? Kibarik. Masa muda sebelum tua. Anda masih muda. Faragha qabla syugrik. Di antaranya nasihatnya, waktu luang kamu sebelum sibuk. Ntar antum ini kalau sekarang aja nggak bisa memanfaatkan waktu luang antum untuk belajar, untuk produktif di dalam belajar ilmu, lalai HP terus main. Dikit-dikit HP. Na'udzubillah. Maka antum ketika udah menikah bahkan bisa lebih lalai lagi daripada itu. Lihat, lebih nggak produktif lagi. Karena menikah ini barakallahu fikum, kalau belum punya anak mungkin bisa antum bisa belajar. Kalau mau itu pun palingnya, kalau orang yang sebelum nikah aja udah malas belajar, ya ketika udah punya istri udah lendotan aja sama istrinya. Khalas fil ghurfah. Main ngobrol terus. Ini lelaki yang ngajakin ngobrol terus. Harusnya ajakin belajar. Ya, ajakin ta'lim, ajakin murojaah bareng-bareng. Kalau kita nggak bisa ngajarin, ya udah. Biar mereka belajar online, YouTube. Kitanya
HP, ya Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya salah satu nasihat dari seorang ustadz ana juga dulu. Ya. Hadanallahu wa iyyahu. Kata beliau, antum kalau belum bisa mengatur diri antum, belum produktif, belum bisa menguasai diri antum, waktu antum ya dengan HP, maka antum jangan nikah dulu. Katanya gitu. Kenapa? Ya bakal hancur nanti. Habis itu. Banyak lalainya. Wah ini namanya pernikahan ya khonifillah azakumullah jami'an. Itu pisau bermata dua juga. Itu ibadah memang azim, agung. Cuma kalau kita lalai, khalas. Lalai aja terus nanti. Nggak belajar, nggak apa. Belum lagi dapat istrinya yang semisal. Masalahnya antum ini akan mendapatkan dengan semisal ikhwanillah. Kurang lebih gitu. Ya nggak harus. Itu terkadang ada yang beda tapi ya gitu rata-rata satu frekuensi. Kalau istrinya nggak satu frekuensi sama antum, ima antum yang terkena kebaikan istri antum atau istri antum yang terkena keburukan antum. Awalnya istrinya nggak main game, alhamdulillah. Karena suaminya main game, istrinya bilang, ya udahlah, ya habibi, khalas, utruk hadha. Ma'iyallah. Udah sama aja gitu, ngobrol, belajar, kita bareng-bareng. Janganlah main game. Ta'al ma'ana nadrus, kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah, tapi namanya perempuan ikhwanillah, ya, itu ikut laki-laki. Semangat atau enggak semangatnya. Illa man rahimah rabbuha, kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya. Ya, kecuali perempuan yang Masya Allah, dia adalah perempuan yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, mampu untuk ingkarul mungkar, hatta kepada ulil amri suami, ulil amrinya suami ini, hatta kepada suaminya sendiri. Masya Allah. Ini istri yang bagus kalau kayak gitu. Rata-rata istri dia aja, suami dia aja. Dah itu. Tapi kita nggak tahu bagaimana sikap dia. Kalau dapat kayak gitu bersyukur itu. Tapi kan belum dapat itu. Nanti didik. Udahlah, enggak apa-apa, dikit aja. Kamu mau coba? Seru loh, yang kita mabar. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ini penyakit anak zaman sekarang, anak muda zaman sekarang. Ada waktu luang, HP terus. Kayak nggak bakal ditanya sama Allah nanti di hari kiamat tentang waktunya. Enggak, udah ada kewajiban belajar, kewajiban murojaah, kewajiban ngafal, kewajiban untuk ujian segala macam. Lihat kan itu barakallahu fikum. Ya. Paham Ruli? Pura-pura budeg dah. Zongki. Nah, jadi telat. Ada jaringan tuh. Oke. Ya. Mute. Jadi itu ya. Siapkanlah buat diri kita supaya dunia ini itu bisa menyelamatkan kita. Sebab di dunia ini bukan malah bikin kita ya, naudzubillah, sengsara. Antum lihat di sini qala Ibnu Abil Izzi rahimahullah dalam kitab syarah Sudah Tahawiyah, ittafaq ahlu sunnah wal jamaah annal amwat yantafi'una min sa'il ahya bi amrain. Orang yang
setelah wafat itu akan mendapatkan, ya, memanfaatkan, ya, bisa mengambil manfaat dari sa'il ahya, lalu dari usaha orang yang masih hidup terus, ya, susah amat ini. Dari orang yang masih hidup bi amroin yantafi'un bi amroin, mengambil manfaat dari dua perkara ini. Yang pertama, ma tasabbaba ilaihil mayyit fi hayatihi, perkara yang dia usahakan sendiri, yang dia sebabkan sendiri. Naam, adanya perkara tersebut sampai mengalir ke kubur dia ketika dia masih hidup. Seperti contohnya apa? Bikin masjid, ada anak, waladin sholihin yad'ulah. Makanya antum, ya, di antara hikmah menikah itu banyak anak, cari anak nanti supaya apa? Mendoakan kita. Itu hikmah besar itu. Ya, makanya antum jangan dibatas-batasin. Oh, 2 anak lebih baik. Takut miskin. Naudzubillah. Ini namanya tradisi jahiliyah. Atau contoh apa? Mata sabbaba ilaihil mayyit fi hayati nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Itu umur kedua itu. Makanya antum sekarang belajar, ya, antum nggak bisa, nanti udah ada potensi ternyata antum malah nggak dakwah, ini sayang. Kita butuh semua ini, ya. Kita akan membutuhkannya. Antum aja sekarang nih dikasih duit sama orang tua, misalkan sebulan 200.000 atau berapa dulu, 400.000. Misal ya, contoh. Antum belum kerja dapat duit segitu. Terkadang nggak cukup misal. Atau cukup aja gitu, pas lah. Ada yang ngasih antum misalkan, Dul, antum mau nggak Dul? Anak kasih sebulan tambahan uang 200.000. Apa jawabannya Dul? Ya mau pasti. Karena dia butuh. Dia butuh. Itu suatu hal yang pasti nggak akan ditolak oleh orang. Kecuali dia majnun. Atau orang yang dia nggak punya uang sama sekali, atau mau per bulan dikasih 300.000, wah mau banget. Dia pasti bakal senang. Orang itu senang, murtah, kemudian dia mendapatkan, masya Allah, kenikmatan yang sangat bisa dia nikmati, dia syukuri. Nah, yang padahal sebelumnya kalau nggak ada uang susah, ini segala macam. Itu perkara kesulitan dunia, ikhwannya. Kebutuhan dunia. Antum mendapatkan suatu perkara yang antum nggak bisa dapatkan, tiba-tiba dikasih orang. Seneng nggak tuh? Seneng. Banget. Ya, antum lihat bagaimana orang-orang yang Allahul Musta'an, yang mereka itu jualan apa adanya, sedikit, cari uang 200.000 aja susah gitu. Wala'iyadzubillah, Allahul Musta'an. Cari uang 50.000 aja susah banget. 100.000 susah banget. Orang-orang tua gitu kan, yang jalan kemana, na'udzubillah. Ini kita terkadang kufur nikmat. Mereka orang yang butuh, ketika dikasih, wah senangnya bukan main. Karena dapat menyelamatkan mereka dari kesulitan itu dunia. Wah, apalagi barzakh ini. Apalagi apa? Barzakh. Nah, apalagi nanti di hari kiamat. Kubur ya, nikmat itu. Terus berkelanjutan. Di hari kiamat datang pahala-pahala dia yang banyak. Jadi
cerdas sih, dalam hidup itu harus cerdas kita. Ya. Dalam hidup harus cerdas. Nah, dan antum nggak usah minder dengan diri antum sendiri, kekurangan antum nggak usah. Kita fokus akhirat. Ya. Apalagi fisik, apalagi apa dicela orang, apalagi nggak usah. Orang yang sejati itu kalau dicela fisik atau segala biarin. Apalagi kan masalah fisik ini kan kadang dengar sebagian antum kan, ini kan dia sama saja ya mencela khaliquhu yang menciptakannya. Ini kalau niat gitu kafir nih orang. Nah, paham ya? Itu orang ini banget ya. Ih, matanya sipit banget ya. Coba celah, ditertawakan. Itu orang hitam banget ya, udah kayak ulah kobra misalnya gitu. Misal mencela. Tanabaz bil alqab, nggak boleh. Orang-orang kayak gini nih orang-orang yang lisannya akan mencelakakan dia nanti di hari kiamat, membinasakan dia nanti. Nah, orang-orang yang gampang tanazub bil alqab, naam, ini adalah orang-orang yang nanti di hari kiamat atau ya di akhirat nanti dia mendapatkan balasan. Nah, ya, dalam hadis disebutkan. Barakallahu fikum. Antum baca dalam hadis-hadis itu. Kedua, doaul muslimina wastighfarihim wastighfaruhum lahu. Perkara yang dapat ya dimanfaatkan atau orang mayit mendapatkan manfaat dari orang yang telah hidup itu ketika seorang muslimin mendoakan dia atau memohon istighfar kepada Allah untuk dia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian di sini kita bawakan halatul qubur. Kita masih bawa ta'liq ikhwan fillah. Karena ada tulis ini banyak ini. Keadaan di alam kubur. Tapi insya Allah tentang ini mungkin kita akhirkan lagi. Karena waktunya sudah habis tentang halatul qubur. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan katsira. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.